kalau secara bahasa ya, doa itu artinya seseorang itu meminta atau memohon itu secara bahasa. Kalau misalnya dia secara istilah, berarti doa itu adalah permohonan seorang hamba pada Allah ya, dengan penuh kerendahan, harapan, dan kemudian keyakinan. Itu secara istilah. Jadi kalau dilihat doa itu secara bahasa dan secara istilah, definisinya tuh seperti itu tadi gitu. Makanya kedudukan doa di dalam Islam itu ya, yaitu sebagai suatu ibadah gitu. Makanya Rasulullah itu mengatakan bahwa doa itu adalah ibadah. Hadis itu yang diriwayatkan oleh Tirmidzi gitu. Kemudian definisi bentuk yang kedua, selain doa itu adalah ibadah, doa juga adalah salah satu bentuk tauhid. Sebagaimana Allah kan sering mengatakan ya bahwa berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan gitu. Jadi dari doa ini ya, dia menunjukkan bahwa yang pertama dari definisi doa ini menunjukkan bahwa pengakuan bahwa Allah itu maha kuasa segala sesuatu. Kemudian yang kedua, manusia itu sangat lemah gitu ya. Dari manusia itu selain sifatnya dia lemah, dia sifatnya terbatas, lemah. Kemudian dia butuh namanya sandaran. Artinya dia butuh sandaran kepada sesuatu yang lebih besar daripada dirinya. Dalam artian sesuatu yang lebih besar ini adalah itu tadi al-khaliq atau pencipta. Makanya ketika manusia itu kenapa manusia itu harus berdoa, ya itu tadi manusia itu sifatnya sangat lemah dan dia otomatis akan butuh sesuatu yang lebih besar daripada dirinya gitu ya. Itu tadi al-khaliq atau pencipta, dia butuh dengan cara meminta, memohon ya, dengan penuh keyakinan ya, itu tadi dengan berdoa. Kemudian dengan doa ini ya, hubungan doa ini juga ada hubungannya dengan masalah takdir gitu ya. Contohnya tadi seperti Bang Siti bilang bahwa ada takdir yang bisa dirubah dengan doa gitu ya. Kemudian ada juga doa seseorang itu yang ditunda gitu. Sekalipun Allah itu maha mengabulkan doa setiap hamba, tapi harus kita pahami bahwa tidak semua doa itu harus dikabulkan. Ada doa itu yang mungkin harus ditunda, nggak langsung harus dikabulkan begitu saja gitu, atau misalnya nggak langsung dikasih sekaligus saat itu aja gitu. Kemudian ada juga kalau misalnya doanya itu ditunda dan doanya belum dikabulkan, berarti ada pilihan lain, yaitu pilihannya itu adalah bisa jadi akan digantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Contohnya kayak gini, saya meminta sesuatu ya, misalnya saya meminta doa ya, saya ingin pekerjaan yang menjanjikan atau misalnya yang layak buat saya gitu. Tapi ternyata doa saya itu tidak dikabulkan gitu. Tapi ketika doa saya tidak dikabulkan, ternyata justru digantikan dengan sesuatu yang lebih baik gitu. Yang awalnya mungkin saya berpikirnya apa ya? Saya berpikirnya doa saya ini kayaknya nggak dikabulkan nih, nggak terkabul dengan apa istilahnya, dengan ekspektasi saya gitu. Tapi ternyata saya diberikan jalan yang lain, atau misalnya saya diberikan pilihan yang lain, atau misalnya saya digantikan dengan sesuatu yang berbeda, tapi ternyata itu justru yang terbaik buat saya. Mungkin hari itu saya belum melihat kebaikannya dari situ gitu. Dengan seiring berjalannya waktu, saya mudah memahami, oh ini ternyata yang terbaik buat saya gitu. Kemudian ada juga doa yang disimpan sebagai pahala gitu. Ya itu tadi ya, seperti kasusnya seperti yang kalau kita melihat ya, Nabi Zakaria ya, kasusnya Nabi Zakaria itu kan yang udah berusia, yang udah lansia ya, lanjut usia. Kemudian yang saat itu kan dia diabadikan kisahnya di dalam Al-Quran, yang udah lumayan cukup lama ya, puluhan tahun tidak memiliki keturunan ya. Kalau kita belajar dari kisahnya Nabi Zakaria itu, sebenarnya banyak juga manusia yang sama kasusnya kayak Nabi Zakaria ini, misalnya yang udah lama tidak memiliki keturunan. Kemudian dengan kesabarannya itu
misalnya dia bersabar ya, dengan ketetapannya, dengan takdirnya, misalnya yang belum memiliki keturunan saat itu, justru itu menjadi pahala buat dia gitu, menjadi ladang pahala buat dia. Makanya itu tadi, doa itu enggak semuanya harus dikabulkan dengan waktu itu yang pasti. Intinya doa itu akan dikabulkan dengan waktu yang tepat. Kalau bukan digantikan dengan yang lain ya, mungkin akan disimpan sebagai ladang pahala untuk seorang itu. Intinya dari kasus Nabi Zakaria itu mengajarkan kita bahwa ketika kita berdoa, kita jangan pernah berputus asa jika doa kita itu tidak pernah dikabulkan. Karena mungkin bisa jadi doa kita itu kalau nggak dikabulkan, ya mungkin itu tadi akan digantikan dengan sesuatu yang jauh lebih baik yang memang kita nggak tahu ya. Atau misalnya mungkin kalau kita bersabar ya, mengharapkan doa kita bisa terkabul, itu bisa menjadi ladang pahala buat kita. Makanya yang istilahnya yang paling mengerti, yang paling memahami diri kita yang terbaik itu sebenarnya pencipta kita gitu, bukan diri kita. Jadi kita jangan sok ngatur diri kita gitu, jangan kita sok tahu ngatur hidup kita sendiri gitu, karena kita tuh nggak pernah tahu yang terbaik buat diri kita. Yang tahu yang terbaik buat diri kita itu adalah pencipta kita yang menciptakan kita gitu. Kemudian ya, mengenai masalah doa ini ya, tentunya pasti kalau di dalam Islam itu ada adat dan syarat-syarat doa itu terkabul. Kalau yang saya pahami itu adalah salah satunya doa itu terkabul itu adalah seseorang itu harus menjaga sesuatu dari barang haram gitu ya. Karena barang haram ini salah satunya itu tuh yang membuat terhalangnya doa itu terkabul, salah satunya seperti itu. Kemudian ketika pentingnya juga dia harus memperhatikan waktu-waktu yang mustajab gitu ya ketika mengucapkan doa itu gitu. Kemudian dari doa itu juga tentu pasti ada hikmahnya ya. Hikmahnya ketika kita berdoa itu adalah kita harus tawakal, kemudian kita harus bersabar, kemudian kita rendah hati, kemudian pasti ada kedekatan spiritual kita ya dengan Allah. Jadi prosesnya itu banyak kedekatan yang kita flashback yang kita dapatkan sih dari kalau membahas tentang doa ini ya, baik itu dari bentuk ibadah, kemudian ekspresi tauhid kita, kemudian sarana komunikasi kita dengan Allah, kemudian membangun bagaimana keyakinan kita yang 100% yang enggak setengah-setengah kayak gitu. Mungkin itu aja sih yang aku tambahin. Terima kasih banyak atas penjelasan. Terima kasih banyak atas penjelasan panjangnya. Maaf merepotkan. Sudah sangat jelas sekali. Terima kasih banyak. Saya masih belum. Ya. Ya itu ya. Itu ibaratnya tuh kalau menurut aku ya. Jadi ya itu tadi nggak selamanya sesuatu itu buruk. Kalau dalam kacamata aku ya, nggak selamanya sesuatu itu sesuatu yang ditakdirkan atau yang terjadi kepada manusia itu buruk. Bisa jadi itu yang terbaik untuk dia, karena pasti ada banyak hikmahnya, karena intinya segala sesuatu yang yang diberikan kepada manusia itu tidak ada yang sia-sia gitu. Mungkin itu aja sih yang aku tambahin ya. Atau punya rencana ya. Kalau yang aku pahami kan takdir itu kan memang sesuatu yang nggak bisa dirubah ya. Tapi ada lagi sesuatu yang namanya tuh area pilihan gitu ya. Area pilihan ini artinya manusia itu dia itu diberikan pilihan di situ. Misalnya contohnya kayak gini, seseorang itu dia miskin tapi dia ingin kaya. Nah itu tadi dia masih bisa memilih di situ gitu. Jadi kalau misalnya
seseorang itu yang dulunya miskin kemudian tiba-tiba jadi kaya, berarti itu namanya bukan takdir, tapi itu pilihan dia gitu. Jadi ya itu tadi ya, tiap orang mau jadi miskin atau kaya itu pilihan dia kan, dia mau usaha atau enggak kan. Kalau misalnya dia mau miskin terus ya berarti dia nggak pernah usaha. Tapi kalau misalnya dia mau memilih untuk jadi kaya, misalnya dengan melakukan usaha ya, melakukan usaha, doa, ikhtiar dan berbagai cara yang dia lakukan, ya pasti dia akan pasti dia akan menjadi kaya juga gitu misalnya ya contoh. Atau misalnya mungkin seseorang yang bodoh dan pintar itu juga bukan namanya takdir, tapi itu juga pilihan gitu. Jadi kalau misalnya seseorang dia mau jadi bodoh, ya itu pilihan dia, itu bukan takdir dia. Seseorang yang mau jadi bodoh, dia masih bisa merubah dirinya menjadi orang yang pintar gitu, dan itu adalah pilihan gitu, bukan takdir gitu. Kalau misalnya termasuk baik dan buruk ya, baik dan buruk juga itu sebenarnya pilihan. Jadi seseorang itu dia mau jadi baik, mau jadi orang baik, mau jadi orang buruk, mau jadi penjahat, mau jadi mau jadi pencuri, itu juga pilihan, itu bukan takdir gitu, bukan takdir yang ditetapkan sama itu orang gitu ya, itu adalah pilihan. Allah masih memberi pilihan kepada orang tersebut gitu. Kalau misalnya takdir, ya itu tadi sesuatu yang nggak bisa dirubah. Misalnya saya kecelakaan motor hari ini jam 7 malam, nah itu namanya takdir, saya nggak bisa rubah lagi gitu. Itu sudah ketetapan yang terjadi sama aku gitu. Atau misalnya takdir itu ya contohnya saya lahir dengan hidung yang pesek, atau misalnya saya lahir dengan hidung yang mancung, atau misalnya saya lahir dengan warna kulit yang sawo matang, atau misalnya mungkin saya lahir dengan kulit yang putih, itu kan nggak bisa diubah lagi, itu namanya takdir gitu. Oke, baik. Tadi Anda memberikan contoh tentang kecelakaan ya. Mungkin Pak Ansar akan bilang bahwa itu adalah konsekuensi, bukan takdir. Mungkin aku kan masih belum paham dengan penjelasan aku ya. Iya, saya paham. Tambah sih Anda kayaknya personal sama saya ya, pasti ya. Anda Astagfirullah. nggak senang sama saya. jangan buruk sangka dulu guys, itu nggak boleh Astagfirullah. buruk sangka. Dia personal sama aku dia. Astagfirullah, astagfirullah. Benar nggak sih Bang Siti? Masa sih Saya individual. Enggak. Ya, yang Mbak Nadia paparkan tadi juga ada keterikatan juga, ada konsekuensi juga di sana Konsekuensi. dengan penjelasan itu.